distrik Labuan Batu Selatan ini ada berapa kebun, ada berapa PKS, dan hasil produksi seperti apa? Ya, baik. Distrik grup Labuan Batu Selatan ini terdiri dari 11 unit, yaitu 6 kebun dan 5 PKS. 6 kebun ini terdiri dari kebun sedaun, kebun torgamba, kebun ek torok, kebun ek raso, kebun C kebara, dan kebun C baruhur. Dan ada 5 pabrik kelapa sawit, yaitu pabrik kelapa sawit sedaun, pabrik kelapa sawit torgamba, pabrik kelapa sawit ek torok, pabrik kelapa sawit ek raso, dan pabrik kelapa sawit C baruhur. Yang masing-masing ini pabriknya menghasilkan CPO pabriknya, karena mayoritas di distrik Labuan Batu Selatan ini adalah kelapa sawit. Untuk kinerja ini alhamdulillah untuk kelapa sawit yang di 6 kebun ini kita di atas. Sampai dengan akhir Januari kemarin kita berada di atas 110%. Begitu juga dengan kinerja pabrik kelapa sawit. Ini dengan rendemen rata-rata berada di 24,10. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja khususnya distrik Labuan Batu Selatan, dan umumnya bisa meningkatkan kinerja PT Pindad 4 Regional 1 yang memang mayoritas tanaman kelapa sawit itu ada di distrik Labuan Batu Selatan ini, dan juga pabrik kelapa sawit memang mayoritas berada di Labuan Batu Selatan ini. Di Labuan Batu Selatan ini, Abang sebagai distrik kan punya target. Apa kira-kira targetnya? Target kita ke depan untuk kelapa sawit, kita harus memberikan kontribusi yang besar. Tahun lalu memang ini masih di kategori di bawah 100% pencapaian kinerjanya. Harapan kita di tahun 2026 ini kita bisa menyumbangkan 110% atau 10% di atas target RKAP. Begitu juga PKS-nya. Kemarin di rata-rata 23,75%, ini kita harapkan di 24,00% untuk rendemen. Inilah target kita untuk di tahun 2026 ini. Bang, bicara kesulitan membawahi kebun yang sebegini luas, ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi manajer atau distrik manajer? Kalau dia misalnya kesulitan, itu hal biasa dalam pekerjaan kita. Kita bagaimana manajer kita bagaimana untuk mengambil keputusan secara cepat. Mungkin di sini kendalanya adalah mungkin tenaga kerja. Tenaga kerja kita sini sangat minim. Tapi dengan kita mengambil keputusan yang cepat, mungkin di kebun-kebun antar kebun itu masih ada kelebihan tenaga kerja. Kita harus berani untuk mengambilnya. Apabila pun nanti di kebun kita ini kurang tenaga kerja, kita bisa mengambil kebun dari distrik yang lain. Intinya kita jangan takut beresiko. Tetap cepat mengambil keputusan sambil berinovasi. Kalau itu sudah kita laksanakan dengan baik, segala suatu pekerjaan kita itu pasti akan lancar. Seberapa besar optimis distrik Labuan Batu Selatan ini mencapai keuntungan yang terus-menerus tinggi? Saya sangat optimis, sangat besar karena potensi dayanya sini sangat besar. Karena ini tanaman-tanaman yang memang rata-rata tanaman menghasil semua atau TM karena TBM-nya gini tidak terlalu besar di sini jadi ke depan ini dengan kondisi tanaman yang sangat jagur ditopang juga dengan pemeliharaan yang baik dan sumber daya alam yang memang baik, kami sangat yakin bisa memberikan distribusi kepada perusahaan melebihi dari target-target dari tahun yang lalu. Bang, terakhir, harapan ke depan khususnya untuk Labuan Batu Selatan seperti apa ke depan? Harapannya ini bisa menjadi benchmarking kepada unit-unit distrik yang ada lainnya, Mimpi kami, dreaming kami atau big dream kami ini bisa menjadi contoh tauladan kepada distrik-distrik yang
lain karena mayoritas di sini adalah kelapa sawit, ya. Dan kami juga mengharapkan ini prioritasnya akan melebihi dari 28 ton per hektar. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita laksanakan. Artinya Labuan Batu Selatan menjadi contoh buat distrik lain. Iya, menjadi contoh distrik lain dan menjadi big dream oleh direksi kita yang memang sudah dicanangkan dari awal tahun kemarin.